Ini adalah tahap penyeleksian ekspedisi Women Across Borneo yang diikuti para peserta dari 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jakarta, dan Bali. Women Across Borneo! Hah? Berat, tapi lapar. Tapi seru. Jangan kalah sama yang lain. Yuk, jalan lagi yuk. Ya. Antusias para calon peserta begitu tinggi. Latihan fisik yang cukup menguras tenaga mereka jalani, meskipun satu persatu harus gugur. Setelah melalui seleksi yang cukup ketat, maka terpilihlah 7 wanita tangguh dalam ekspedisi Women Across Borneo. Pada 388 tujuan Pekanbaru. Women Across Borneo! Para peserta menuju Kalimantan Barat, tepatnya kota Pontianak, di mana mereka akan memulai ekspedisi. Hari pertama kita masih pakai tenda, nggak apa-apa ya. Setelah itu sih mudah-mudahan nggak pakai tenda lagi. Perkiraannya pagi atau siang atau malam? Perkiraan mungkin malam sampai Kucing. Ya, karena yang kita kejar itu sampai ke Kabupaten Landak. Itu sekitar 130 kilo. Yang 70 kilo pertama agak flat, 60 kilo terakhir tuh tanjakan terus-menerus gitu. Itu yang akan berat sekali. Ekspedisi Women Across Borneo pun dimulai. Wanita-wanita tangguh ini melintasi jalan raya Pontianak dengan semangat yang tinggi, meskipun harus berhadapan dengan truk-truk besar yang lalu lalang di antara mereka. Tantangan pertama pun datang. Sepeda salah satu peserta mengalami kerusakan dan mereka harus memperbaikinya. Kekompakan dan kerjasama tim terlihat di sini. Kerusakan pada sepeda akhirnya dapat mereka perbaiki, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Perjalanan dimulai kembali. Terik matahari perlahan menghilang di ufuk barat. Senja menghantar bersama roda-roda yang terus berputar, menyusuri jalan yang seakan tidak berujung. Gelap mulai merambah. Dengan memakai headlamp sebagai penerang jalan, mereka terus mengayuh sepeda. Masalah kedua kembali muncul. Sepeda salah satu peserta mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki. Perjalanan pun berlanjut. Dingin angin malam mulai terasa menyentuh kulit. Tapi itu tidak menyurutkan semangat para wanita petualang tangguh ini. Pagi yang cerah membangunkan mereka dari mimpi indah. Walau tidur dalam tenda, terbayar sudah kelelahan di hari pertama. Hari ini sama seperti kemarin-kemarin, kita breakfast dulu sebelum berangkat. Nanti yang lain sudah pada siap, kita lanjutkan perjalanan. Packing semua barang. Perjalanan pun dimulai kembali. Duh, nanti kamu mati. Ayo pergilah.
kita mulai lagi lanjut untuk bersepeda. Tantangannya adalah 60 km pertama lumayan flat, ya ada nanjaknya cuma sedikit. Setelah itu 70 km-nya kita harus melewati tanjakan yang cukup panjang dan meliuk-liuk. Kemudian wilayahnya juga sebagian besar desa sebenarnya. Cuman karena ya kita tahu di tengah hutan, jadi desa dengan penduduk yang jarang-jarang, tempatnya juga lumayan menarik karena masih sebagian besar hutan. Agak serem juga di beberapa titik. Dari semua persiapan sampai sekarang itu benar-benar uji cobanya up and down. Jadi setelah naik bisa turun lagi. Jadi setelah turun itu gimana caranya? Setelah semangat turun drop banget. Melihat teman-teman gitu, oh semuanya juga pada turun. Ayo secara personal sih gimana caranya nggak terlalu turun banget, bisa naik sedikit demi sedikit gitu. Jadi berusaha juga sih biar nggak terlalu merepotkan orang kalau semangat kita lagi turun. Rutenya sekarang sih mungkin belum seberapa, tapi nanti hari ketiga ya, Boy ya. Tanya gini. Mantap. Apa ya? Masih 3 kilo lagi. Medannya yang kemarin itu lebih menanjak dari yang sebelumnya. Lagi yang dari 2 hari yang lalu. Ya, pilek lagi. Pilek. Udah, pilek. Rute selanjutnya deg-degan juga. Setelah ini nemui tanjakan seperti apa lagi, akan menemui masalah seperti apa. Kalau saya sendiri masalah sepeda nggak ada masalah, cuman ada beberapa sih temen yang kayak rantainya dia harus dikasih udah kering kayak gitu, itu yang agak memperlambat kita melaju karena itu tanjakan, jadi kita harus lebih berhati-hati. Dan kondisinya setengah hari sampai malam itu hujan. Jalan menanjak disertai hujan deras menjadi tantangan yang cukup berat. Perjalanan terus berlanjut. Penuh kehati-hatian di trek ini karena aspal menjadi licin oleh genangan air yang bercampur tanah. Hujan berganti panas. Perubahan cuaca sangat ekstrim membuat fisik betul-betul diuji. Nanti dari Landak sampai sini paling 20 kiloan. Tapi kita yang ini juga pelan-pelan sampai jalan. Baru nanti kalau sudah nggak ada matahari sekitar jam 3-an kita geber. Tadi di bawah. Enak. Itu madu itu langsung diminum.
kondisi sepedanya emang turun, tapi masih bisa diusahakan sih, nggak masalah. Tapi hari ini panas banget. Udah mau ini dia. Makan jeruk dulu biar segar. Rasanya panas. Iya sih, panas walaupun sepedaan juga panas, tapi itu kan panasnya terlalu. Sepedaan juga lebih panas, tapi kalau sepedaan kan berhenti sejam sekali atau lebih lah, bisa 2 jam sekali. Tapi kemarin 10 menit berhenti itu kan panas karena capek banyak di berhentinya sih. Terus juga medanya kan karena sepedaan naik turun. Kalau kemarin kan medanya datar gitu, biasa aja, jadi lebih berasa panas capeknya. Terutama ya gosong ya mukaku ya, kan nggak tahu kalau bakal sepanas itu. Lelah mulai terasa. Perjalanan tidak secepat sebelumnya. Lintasan kali ini adalah hutan di kanan kiri sepanjang jalan, membuat jenuh pemandangan. Hari lagi. Nanti kong. Perkenalkan, ini lontong instan dari Malaysia. Bisa aja. Lumayan, tidak jauh berbeda seperti yang kemarin. Jadi sekarang badanku gak terlalu sakit-sakit karena udah biasa. Jadi enjoy aja, aman-aman aja. Kong, 50 km lagi menuju perbatasan. Dapat bonus tanjakan. Jadi tantangannya adalah tanjakan. Tanjakannya seperti apa? Kita lihat saja. Ayo, dah. Pagi ini kita udah sampai di Tebedu. Barusan pagi udah melewati perbatasan Entikong. Terus kita akan melakukan perjalanan kurang lebih 80 km ke Kuching. Setelah kita nyampe border, kita udah disambut dari Sarawak Tourism Board yang ada di belakang kita ini. Jadi bapak-bapak ini, ridernya, akan mengawal kita mulai dari perbatasan sampai ke Kuching. Kita mendekati titik-titik puncak pendakian yang sangat menanjak. Kita mau hampir 2 kilo tanjakan tajam. Trek kali ini pun semakin berat. Tanjakan curam dan panjang harus mereka lewati dengan penuh perjuangan. Aku kangennya sama Jakarta aja, sama kerjaan. Biasa kan kerja gini, kalau gini kayak
nggak kerja, jadi berasa badannya capek. Sangat haus, hampir habis setengahnya. Keluar keringet. Aku tadi sempat turun karena lantainya jetnya yang belakang itu nggak naik. Ini nih, lihat. Ininya naik turun terus. Jadinya terhambat perjalanannya, tapi alhamdulillah nggak mogok. Gila, 3 tanjakan begini terus. Terus tanya, Oke, mantap deh. Insiden pun terjadi. Lilis, salah satu peserta, terjatuh dari sepeda. Cuaca yang panas membuat tubuhnya dehidrasi dan lemah. Tim lalu mengevakuasi Lilis ke dalam mobil. capek doang. Kalau untuk luka yang di luar sih udah sembuh, cuman sekarang agak pusing aja sih kayaknya, karena saya kan emang darahnya kurang 80-90, jadi mungkin kelelahan, capek karena kurang darah. Akhirnya saya nggak sadar lagi, di situ udah hitam, jatuh, udah nggak sadar. Enggak sih, aku nggak ngasih tahu ke anak, apalagi sama keluarga, takutnya nanti dia cemas, soalnya kan kita lagi di luar negara Indonesia, jadi aku lebih baik ya udahlah, lagian cuman luka lebam doang, nggak sampai kenapa-napa gitu. Suasana yang berbeda di Kuching, Malaysia membuat wanita-wanita tangguh ini kembali bersemangat. Dadah, kan jalan terus, tapi bokongnya sakit. Hari ini sepedaku agak-agak kurang pas ringannya, jadi ya seru sih, cuman ya sekarang gimana sih, nggak jelas. Katanya mau masuk gua pagi, tapi begini, jadi di Mulu kan waktu itu berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah deh. Terus kenapa jadi 5 hari? Kalau kebanyakan istirahat, capeknya jadi berasa gitu. Perjalanan dengan sepeda selesai sudah. Kali ini perjalanan melalui sungai. Untuk selanjutnya melakukan ekspedisi menelusuri gua-gua yang ada di Mulu National Park. Longboat ini akan bawa kita ke Long Trawan. Perjalanan kita perkiraannya 6 jam. Kemudian dari Long Trawan sendiri kita akan nyambung lagi dengan kapal sekitar 4 jam baru nyampe di Mulu. Paku River. Hah?
Mau dimasuk? Boleh tapi jangan sendiri. Ini banyak suara-suara. Kita menuju Langit Cave. Lihat. Hutannya semakin rapet. Di sini saya akan jadikan April penolong saya. Sebelum kita masuk, satu lagi kita sama-sama masing-masing baca ini. Baca ini. Saya galakkan. Baca dulu. Silakan. Di sini ada beberapa peraturannya. Yang pertama ini namanya Lang Cave. Lang diambil dari nama penemu gua ini. Kondisi guanya sih yang membedakan karena dia bentuk-bentuknya menarik, terus warnanya sendiri juga putih keabu-abuan gitu kayak porselen. Bagus tempatnya, cuman nggak terlalu lebar. Dia sempit, hanya karena ornamennya aja yang bagus. Iya.